Tunas TV, tuntunan nasihat anak dan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan sore yang mulia ini kita manfaatkan untuk duduk sejenak di majalisul zikr, majalisul ilm. Kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan yang halal maupun yang haram. Kita menjelaskan antara tauhid dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan al-amalut ta'ah, amal-amal ketaatan yang mendekatkan kita kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tema yang kita akan ambil insyaallah, yaitu kita akan berbicara tentang al-qalbus salim, hati yang selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam katakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di jasad kita ini, di badan kita ini ada mudghah, segumpal daging yang ukurannya bisa dimakan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau dia baik maka akan baik seluruh anggota badan kita. Wa idza fasadat, tetapi kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka akan rusak seluruh anggota badan kita. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia adalah qalbu, yaitu jantung hati seseorang. Ikhwani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat bentuk kita, wala ila ajsamikum, demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat jasad kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tetapi yang dilihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardah mengatakan, al-qalbu malikul ajsad, jantung hati kita ini dia adalah malik al-ajsad, raja bagi seluruh anggota badan kita. Fa idza saluhal maliku,
saluha sairu al-junud. Dan kalau baik jantung hati kita ini, maka baik pula seluruh prajuritnya, seluruh anggota badan kita. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati telah disebut oleh para ulama kita yang qasim ila thalathati aqsam. Inqisamul qulub, pembagian hati ini karena dia disifati al-hayat wal mayyit, hidup dan mati, maka hati kita ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-qalbus sahih, hati yang sehat. Wa huwal qalbus salim, hati yang sehat inilah dikatakan al-qalbus salim. Alladzi la yanju yaumal qiyamah illa man atallaha bihi, yang mana setiap orang pada hari kiamat tidak akan selamat kecuali datang dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u mal, pada hari itu tidak ada manfaatnya harta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun orang-orang yang diberi catatannya dari tangan kiri, fayaqul, dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, coba sekiranya aku tidak diberikan catatanku. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisabku. Ya laitaha kanatul qadiyah, coba sekiranya ini sudah menyelesaikan segala-galanya. Ma aghna anni maliyah, hartaku tidak bermanfaat untuk diriku sama sekali. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku hancur lebur. Khudhuhu faghulluh, seret dia, ambil dia, ikatlah dia dan belenggu dia. Thummal jahima salluh, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku, kemudian ikat dia dengan rantai, yang mana panjangnya rantai ini 70 dhira', 70 dhira', 70 hasta. Waliyadzubillah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tidak ada manfaatnya harta, hari itu pula tidak ada manfaatnya banun, anak-anak kita dan keturunan kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Taib, apa makna salim? Was-salim huwa salim. Salim atau salim, ya. Fas-salim al-qalb alladhi qad saratis salamatu sifatan thabitah lahu. Salimul qalb, hati yang selamat artinya adalah hati yang memiliki sifat selalu dalam keselamatan. Dan berbeda ungkapan para ulama mensifati hati yang selamat ini. Namun yang mengumpulkan semuanya dari penjelasan para ulama kita, yang dikatakan qalbus salim, hati yang selamat, jantung hati yang selamat, alladzi qad salima min kulli syahwah,
yang telah selamat dari seluruh syahwat. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya manusia ini masuk ke dalam pintu neraka atau masuk ke dalam neraka dari 3 pintu utama. Sebagaimana dalam Kitabul Fawaid. Jadi manusia ini masuk ke dalam neraka dari 3 pintu utama. Yang pertama, babus syubhat. Masuk dari pintu syubhat, kerancuan pemahaman beragama. Yang mana syubhat ini yurithu syak fi dinillah, yang mewariskan dan melahirkan ragu akan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu besar yang pertama yang memasukkan orang ke dalam neraka. Syubhat, kesamaran, kerancuan di dalam beragama. Pintu yang kedua yaitu apa? Bab asy-syahwat. Bab syahwat yang akibatnya akan mengedepankan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, yang mengakibatkan akan mengedepankan mengikuti hawa nafsu, sehingga akan mengedepankan hawa nafsu di atas ketaatan kepada Allah dan keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, asy-syahwat. Maka dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya syaitan ini akan masuk dari 2 pintu utama ini. Bagi manusia, ada orang punya harta, ya, punya harta. Maka orang-orang yang punya harta ini, kalau diganggu lewat syahwat, dia punya harta, dia lengkap. Maka di sini diganggu dia dari pintu syubhat. Sebaliknya, ada orang punya ilmu, mantap keilmuannya, dia tidak bisa diganggu lewat pintu syubhat karena punya ilmu penangkal. Maka dia akan diganggu dari pintu syahwat. Maka sampai datang ucapan ulama kita, ya, al-malu fitnatu hadhil ummah wal ulama'u tabibuha. Wal malu da'u hadhil ummah, harta ini adalah penyakitnya umat ini. Wat tabibu wal ulama'u tabibuha, dan para ulama itu dokter umat. Fa idza jarra at-tabibu ad-dawa'a ila nafsihi famata yashfin nas atau famata yabra'un nas. Kalau seorang dokter dia sendiri yang membawa penyakit kepada dirinya, maka kapan dia akan bisa menyehatkan atau menyembuhkan atau mengobati orang lain? Jadi pintu yang pertama yang akan menjerumuskan orang ke dalam neraka yang besar adalah pintu syubhat, kesamaran, kerancuan. Yang kedua pintu syahwat, dan yang ketiga yaitu pintu al-ghadab, kemarahan. Marah yang akibatnya akan menyakiti dan melukai dan akan merusak antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari al-qalbus salim yaitu hati yang selamat dari seluruh syahwat, yang menyelisihi perintah Allah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang kedua, wa min kulli syubhah. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari segala syubhat. Kesamaran, kerancuan dalam agama. Tu'aridu khabarah. Dengan syubhat ini orang akan menentang firman Allah. Dengan syubhat ini orang akan menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fasalima min ubudiyati ma siwahu. Maka hati yang selamat ini selamat dari beribadah kepada selain Allah, tidak menghambakan diri kepada selain Allah. Wasalima min tahkimi ghairi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan selamat pula dari menjadikan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakimnya. Kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minun." Sekali-kali tidak, demi Rabbmu, manusia ini tidak beriman. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam masalah yang mereka pertentangkan dan perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian setelah Nabi SAW dijadikan sebagai hakim, tidak ada rasa haraj, tidak ada rasa sempit hati, sempit dada untuk menerima keputusan Nabi SAW, dan kita menerimanya dengan lapang dada. Inilah dikatakan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, jiwa yang suci, selamat dari syahwat yang akan memalingkannya dari perintah Allah, yang akan menjadikannya menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala maupun larangan Allah. Kemudian selamat dari segala syubhat, yang mana syubhat ini akan menjadikannya menolak berita-berita dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selamatlah dia dari penghambaan kepada selain Allah, dia hanya menghambakan diri kepada Allah. Selamat pula dia dari menjadikan selain Nabi sebagai hakimnya, yang dijadikan hakim adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalima fi mahabbatillah ma tahkimihi li rasulih fi khawfih. Dalam masalah cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dijadikan hakim hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wat tawakkul alaih, berserah diri hanya kepada Allah. Wa khauf, takut hanya kepada Allah. War raja, berharap hanya kepada Allah. Wal inabah, bertaubat dan kembali hanya kepada Allah. Kemudian mengedepankan keredaan, hanya keredaan Allah di atas segala-galanya, dan menjauhkan diri dari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Inilah dia hakikat dari al-ubudiyah, penghambaan yang tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Sekali lagi, yang dikatakan qalbus salim disimpulkan di sini, huwallazi salima min ayyakuna li ghairillah fihi syirkun biwajhin ma. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu, semata-mata dia beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan, cinta, tawakal, kembali, patuh, takut, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, dia cinta karena Allah. Kalau dia benci, dia pun benci karena Allah. Kalau dia memberi karena Allah.
Kalau dia tidak memberi, dia pun tidak memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikatakan al-qalbus salim, jantung hati yang selamat dan sehat, yaitu selamat dari ketundukan kepada makhluk dan selamat dari kepatuhan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermutabaah mengikuti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunul hakim alaihi fi dzalika kullih. Yang menjadi hakimnya, pemutus segala urusannya, yang besar maupun yang kecil, hanya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yataqaddam baina yadayhi bi aqidah. Dalam masalah akidah, dalam masalah ucapan, dalam masalah perbuatan, yang dikedepankan adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keputusan Allah dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di awal suratil Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian memutuskan sesuatu sebelum Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu. Jangan membuat keputusan dengan keputusan yang berbeda dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ayat ini? La taqulu hatta yaqul. Jangan dulu berkata sampai Allah berkata. Jangan pula berkata sebelum Rasul berkata. Wala taf'alu hatta ya'mura. Jangan berbuat sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Maka dalam suratul Ahzab pada ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadha Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi laki-laki beriman, wanita yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, dia memiliki pilihan lain selain dari pilihan Allah, selain dari pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas. Ketika Allah memilihkan kita, itulah yang terbaik. Ketika Rasul memilihkan kita, itulah yang terbaik. Jangan kita punya pilihan lain. Jangan sampai kita mengatakan, wah masih ada jalan yang lain. Oh masih ada pendapat ulama yang lain. Padahal dalilnya jelas. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sahih. Maka ini menunjukkan ada afat, ada penyakit di dalam hati kita ketika terjadi hal yang seperti itu. Qala ba'dus salaf. Sebagian para ulama salaf mengatakan, ma min fi'lah, seluruh amal perbuatan, wa in sagurat, meskipun kecil, illa yunsyarulaha diwanan, melainkan hari kiamat akan ada dua catatan dan pertanyaan baginya. Seluruh amal ibadah kita kaum muslimin, kecil maupun besar, akan dipertanyakan dengan dua pertanyaan oleh Allah pada hari kiamat. Lima wa kaifa, kenapa dan bagaimana. Lima fa'alta, untuk siapa kamu berbuat. Wa kaifa fa'alta, bagaimana cara kamu mengerjakannya. Fal awal, lima fa'alta, kenapa kamu berbuat, untuk siapa kamu berbuat. Su'alun an illatil fi'il, ini pertanyaan apa sebab dikerjakan, apa yang mendorongnya untuk berbuat. Apakah yang mendorongnya berbuat adalah hadzun ajil min hududil amil,
wa gharadun min agharadid dunya, apakah balasan segera dari kehidupan dunia ini seperti pujian dari orang atau takut dicela oleh orang, aw istijlab mahbubin ajil aw dafi makruhin ajil, atau dia berbuat karena mendapatkan apa yang diinginkan segera, takut atau menolak apa yang tidak disukai yang segera, ataukah dia berbuat ini guna melaksanakan hak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berbuat ini ingin mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang pertama. Apakah kita berbuat ini karena ingin dunia, pujian manusia, atau karena takut celaan orang? Ataukah kita berbuat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala menghambakan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa mahallu hadzal su'al annahu, tempat pertanyaan ini adalah hal kana 'alaika an taf'al hadzal fi'l li maulaka am fa'altahu li hadzika wa hawaka. Inti dari pertanyaan yang pertama ini, apakah engkau itu berbuat perbuatan ini karena Allah yang memerintahkanmu, yang mendorongmu, ataukah engkau berbuat karena keinginan dari pribadimu dan hawa nafsu? Ini pertanyaan pertama. Watsani, pertanyaan yang kedua, kaifa fa'alta? Bagaimana engkau perbuat dia? Su'alun an mutaba'atir rasul. Ini pertanyaan tentang mutaba'ah, mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Artinya hal kana dzalikal amal mimma syara'athu laka ala lisan rasuli. Apakah yang kita perbuat ini untuk mencari pahala ini sudah disyariatkan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam? Am kana amalan lam asyra'hu wa lam ardahu, ataukah amalan kita ini tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Seluruh amal ibadah inilah pertanyaannya kelak pada hari kiamat. Itulah sebabnya ketika dalam kubur ada 3 pertanyaan. Man rabbuka? Man rabbuka dalam hadis Al-Bara bin Azib, siapa Rabbmu? Ini pertanyaan yang kaitannya dengan soal yang pertama. Untuk siapa kamu berbuat? Kemudian kaifa fa'alta? Bagaimana kamu berbuat? Ini kaitannya dengan apa? Wa madinuka wa man nabiyuka? Oleh karena itu Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau kalau disebutkan tentang neraka dia tidak nangis, tetapi ketika disebutkan atau disebutkan tentang kubur beliau menangis. Ditanya oleh budak beliau, wahai Utsman, malaka idza dzukira laka an-nar fala tabki? Kenapa kalau neraka disebut engkau tidak menangis? Wa idza dzukira lakal qabr bakaita, tapi kalau kubur diingatkan dia menangis. Qala, beliau mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kuburan adalah fase pertama dan bagian pertama dari bagian-bagian akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau orang bisa selamat di dalam kubur dari pertanyaan itu, maka selanjutnya akan lebih gampang dan mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Tetapi kalau tidak selamat dari pertanyaan dalam kubur ini, selanjutnya akan lebih dahsyat lagi. Ini pertanyaan yang dua ini, lima fa'alta wa kaifa fa'alta.
Untuk siapa kamu berbuat? Bagaimana cara kamu berbuat? Ini pertanyaan hari kiamat. Fal awwalu su'alun anil ikhlas. Lima fa'alta, yang pertama ini pertanyaan tentang ikhlas. Wathani lima fa'alta, kaifa fa'alta, bagaimana kamu berbuat? Ini pertanyaan tentang al-mutaba'ah. Fa inna Allah la yaqbalu amalan illa bihima. Seluruh amal ibadah yang kita gunakan mencari pahala, yang kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat pertama al-ikhlas. Syarat yang kedua al-ittiba, ikut contoh. Jangan mengada-ada, jangan buat-buat, jangan rekayasa, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi, jangan berinovasi. Maka Islam ini menjaga keasliannya dan kemurniannya. Maka itu sebabnya ada namanya mujaddid, pembaharu. Dan ini telah diisyarat dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih Nabi katakan, innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Allah akan mengutus pada setiap penghujung 100 tahun, satu abad itu akan ada yang memperbaharui urusan agama ini. Yang sudah tenggelam dari agama ini dibangkitkan kembali, yang bukan aslinya disingkirkan, penafsiran yang tidak benar dibuang, penyelewengan yang dibuat-buat akan disingkirkan. Dan ini syarat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh. Islam ini akan dibawa nanti di hari-hari kemudian, yang akan membawanya orang-orang yang adil. Yunfuna anhu tahrifal ghalin. Akan dibersihkan dari Islam itu penyelewengan orang-orang yang ekstrem, ghulu, berlebih-lebihan. Wa ta'wil al-jahilin, akan dibersihkan pula takwilnya, tafsirnya orang-orang jahil. Karena dalam Islam ini tidak semua penafsiran dan tidak semua pemahaman diterima. Untuk menjaga kemurniannya dan keasliannya, Islam telah merekomendasikan siapa yang wajib kita ittiba, siapa yang wajib kita ikuti, berdasarkan firman Allah di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Was-sabiqun al-awwalun, yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Sahabat muhajirin dan ansar, mereka dikatakan radhiyallahu anhum tanpa syarat, karena mereka menjadi sahabat ini sudah merupakan kemuliaan yang tiada hingga dan tiada taranya sudah. Maka hati-hati kelompok-kelompok yang menjelek-jelekkan para sahabat, apalagi sampai mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Abu Zur'at Ar-Razi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, idza ra'aita ahadan yantaqisu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahum zindiq. Apabila engkau melihat seorang yang meremehkan, melecehkan, mencaci maki, mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah mereka itu adalah zindiq, orang-orang kafir yang berpura-pura masuk Islam. Wa dzalika anna al-Qur'ana indana haqqun, karena ahlus sunnah menetapkan Quran itu hak. Wal haditsu haqqun, sunnah hadis Nabi hak. Innama ballaghu ilaina al-kitab was sunnata as-sahabah radhiyallahu anhum.
Yang menyampaikan kepada kita Quran ini siapa coba? Sehingga kita bisa baca Al-Quran, siapa yang menyampaikannya kepada kita? Apakah tabi'in? Tanpa sahabat tidak mungkin. Yang membawakan kita hadis sehingga kita bisa sholat, begini caranya. Kita bisa wudu, begini caranya. Tidak ada dalam Al-Quran. Siapa yang membawakan kita? Apakah tabi'in? Tidak. Tetapi pasti datangnya dari Nabi, kemudian sahabat, kemudian baru tabi'in, sampailah ke tempat kita ini. Haula yuriduna ayyajrahu syuhudana, kata Abu Zur'ah. Mereka yang mencaci maki dan mencela sahabat, apalagi mengkafirkannya, mereka ingin mencoreng saksi-saksi kita yang dari Nabi SAW. Wal jarhu bihim aula fahum zanadiqah. Mereka lebih berhak untuk dicoreng, dan mereka adalah orang-orang zindiq yang mencaci maki, bahkan sampai mengkafirkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan ayat ini dan ayat yang lainnya, sahabat itu apa? Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Orang belakangan, walladzina tabauhum biihsan. Orang belakangan syaratnya mendapat radhiyallahu anhum kalau ikut sahabat biihsan. Ikut mereka dengan baik. Hadza wa ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk lolos dan selamat dari pertanyaan pertama, bitajridil ikhlas, dengan kita ikhlas. Ikhlas ini kata-kata yang mudah namun sulit prakteknya. Kenapa? Karena kita harus mempelajari makna la ilaha illallah, wa syurutuhu, wa nawaqiduhu, wa madluluhu. Karena la ilaha illallah ini adalah kunci surga, dan dia adalah kalimatut tauhid, kalimat tauhid. Perlu kita pelajari apa makna yang hak, rukunnya, syaratnya, kemudian apa nawaqidnya, pembatal-pembatalnya. Baru kita bisa ikhlas. Ikhlas bukanlah ucapan lidah, tetapi dia adalah perbuatan hati. Wa tariqut takhallusi minas su'alits tsani, dan cara kita untuk selamat dari pertanyaan kedua, kaifa fa'alta, bagaimana kamu berbuat, bitahqiqil mutaba'ah, dengan kita mewujudkan ittiba'. Ini dua syarat amal diterima oleh Allah terdapat di akhir surat Al-Kahfi ayat 110. Demikian juga dalam suratul Mulk pada ayat yang kedua. Akhir suratul Kahfi, surat yang disunnahkan untuk dibaca pada malam Jumat dan hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, karena tidak semua berjumpa dengan Allah para hadirin. Enggak semua bisa berjumpa dengan Allah. Di arasatul qiyamah, di padang mahsyar, iya, orang munafik juga berjumpa dengan Allah. Tetapi yang dimaksud dalam ayatnya apa? Bertemu dengan Allah di dalam surga. Bisa masuk surga bidalil, berdasarkan dalil firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka akan terhalang dari Rabb mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, falamma hujibu fi halis sakhati dalla ala annahu yura fi halir ridha. Ketika mereka dihalangi oleh Allah melihat dirinya ketika Allah marah, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat karena di saat dia ridha. Nah, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, amalnya harus saleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan syirik, jangan mempersekutukan Allah, jangan membagi-bagi hak Allah kepada selain Allah. Mana hak Allah? Rububiyah, dalam penciptaan, pengaturan,
pemberi rizki, mengatur rizki, menurunkan, menaikkan, menghidupkan, mematikan, jangan diberikan kepada selain Allah sedikit pun. Mana hak Allah al-uluhiyah ibadah, segala macam bentuk ibadah yang kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, baik kepada malaikat, baik kepada rasul, baik kepada nabi, baik kepada para wali, baik kepada rasul yang diutus oleh Allah, malaikat terdekat, apalagi kepada makhluk Allah, tidak boleh dipalingkan kepada mereka, hanya kepada Allah ibadah ini. Karena itu ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jangan hanya baca tetapi tidak mau tahu konsekuensinya. Mana hak Allah yang ketiga? Al-asma' was sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ketiganya ini terdapat dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rububiyah. Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yaumiddin, nama dan sifat-sifatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah atau uluhiyah. Ketiga-tiganya ini hak prerogatif Allah, tidak boleh dipalingkan kepada makhluk sedikit pun. Memalingkan kepada makhluk sedikit pun ini akan merusak keikhlasan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan pula dia berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Suratul Mulk ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup untuk menguji sekalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan dalam tafsirnya, terbaik bukan mengatakan banyak. Kita jangan lihat banyaknya saja, ya, kuantitas saja tidak, tetapi dalam syariat kita yang ditekan adalah kualitas. Sampai para ulama dari kalangan para sahabat mengatakan, iqtisadun fi sunnah, sederhana sedikit tetapi di atas sunnah, khairun, lebih baik, min ijtihadin, daripada rajin sungguh-sungguh, fi khilafi sabilin wa sunnatin, tetapi menyelisihi caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat suratul Mulk, ayat yang kedua tadi, sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, ay akhlasuha wa aswabuha, amalan yang dikatakan ahsan, yang terbaik, kalau dia ikhlas dan kalau dia sawab, benar. Akhlasuha idza kana lillah, ikhlas kalau dia berbuat karena Allah, yang mendorongnya berbuat Allah, yang memerintahkannya berbuat Allah. Wasawab, dan benar, idza kana ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau mengikuti praktek dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa kadzalika idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amalan ibadah kita ikhlas saja tanpa tepat dengan cara Nabi tidak diterima. Mengikuti cara Nabi tetapi tidak ikhlas karena Allah, riya dan yang lainnya juga tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Wa salamatul qalbi min iradati ta'arrudil ikhlas wa hawan yu'aridul ittiba'. Wa salamatul qalb, keselamatan hati ini, min iradah, dari keinginan-keinginan, tu'aridul ikhlas, yang menentang ikhlas, harus selamat. Apa yang merusak ikhlas harus dibuang. Wahawan yu'aridul ittiba, kemudian hati yang selamat harus selamat dari hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu ini yu'aridul ittiba, yang akan menentang ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia hakikat hati yang dijamin selamat dan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
dia mewujudkan ikhlas dan mewujudkan al-mutaba'ah karena Allah dan berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dirahmati Allah, agama ini sudah lengkap. Tak ada kurangnya sedikit pun. Cara untuk masuk surga dijelaskan. Langkah untuk jauh dari api neraka pun dijelaskan. Sebagaimana dalam hadis yang dibawakan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warḍah. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa 'allamana ilma kulli syai'." Nabi alaihi salatu wasallam tidak meninggal dunia melainkan telah diajarkan kepada kita ilmu segala-galanya. Hatta thair, sampai burung yuqallibu janahihi fis sama, membolak-balikkan sayapnya di udara, ada ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min amalin yuqarribukum minal jannah wa yuba'idukum minan nari illa waqad buyyina lakum. Seluruh amalan yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari api neraka telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, al-qalbus salim. Yang kedua, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Wa huwa alladzi la hayata bih, hati yang tidak ada hidup di dalamnya. Fa huwa la ya'rifu rabbahu, dia tidak kenal Tuhannya. Wa la ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yardah, tidak beribadah kepadanya dengan perintahnya dan tidak melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Bal huwa waqifun ma'a syahawatihi wa ladzatihi, tetapi berdiri di atas syahwatnya, kelezatan pribadinya, meskipun itu dimurkai oleh Allah dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang mati, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa la yubali idza faza bi syahwatihi wa hadhihi, tidak peduli apakah dia tenggelam dalam syahwatnya. Radhiya rabbuhu am sakhit, apakah Allah ridha atau tidak, dia tidak peduli. Fa huwa muta'abbidun li ghairillah, ibadah kepada selain Allah, cintanya, takutnya, berharapnya, mengagungkan, menundukkan diri hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada Allah. In ahabba li hawa, kalau dia cinta karena hawa nafsu. Wa in abghadha, kalau dia benci karena hawa nafsu. Kalau dia memberi karena hawa nafsunya, kalau dia mencegah pun karena hawa nafsunya. Fahawahu athirun indahu wa ahabba ilaihi, hawa nafsunya lebih dikedepankan pada dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala dan keredaannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya, sebagaimana dalam firman-Nya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah au ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, tidakkah engkau mengetahui orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Ini dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-43. Kemudian dalam surah Al-Jathiyah pada ayat yang ke Al-Furqan pada ayat yang 363. Kemudian Al-Jathiyah pada ayat yang ke-501.
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Maka sampai para ulama kita rahimahumullah taala mengatakan, sanamu kullu insanin hawahu. Berhalanya setiap orang itu hawa nafsunya masing-masing. Kalau sudah sampai mengedepankan hawa nafsu kita di atas Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah para penyembah hawa nafsu telah mempertuhankan hawa nafsunya selain Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah orang yang paling sesat. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Ya, siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya? Ya, wa man adallu mimman ittaba'a hawa. Siapakah orang yang lebih sesat? Dalam surah Al-Ahqaf ayat 502. Afwan, pada ayat yang kelima. Al-Ahqaf pada ayat yang kelima. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah wa man dalam surah Al-Ahqaf, wa man adallu mimman yad'u min dunillah wa man adallu mimman yattabi'u hawa. Adakah orang yang lebih sesat selain dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya? La ilaha illallah. Ya, orang yang paling sesat adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Adakah orang yang lebih sesat selain dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah tabaraka wa taala? Tidak ada selain dari mereka. Inilah dia dikatakan al-qalbul mayyit, hati yang mati. Kemudian yang ketiga al-qalbul marid, hati yang sakit. Hati yang sakit adalah qalbun lahu hayat wa bihi illah. Hati yang ada kehidupan tetapi ada penyakit. Maka ada dua unsur di dalamnya. Terkadang ada unsur kehidupan, terkadang ada unsur penyakit. Mana dia unsur keimanan di dalamnya atau kehidupan? Cinta Allah, beriman, ikhlas, tawakal. Tetapi di dalamnya kadang-kadang ada mahabbatus syahwat, cinta syahwat, mengedepankan syahwat, semangat untuk menggapai syahwatnya. Di dalamnya ada hasad iri, di dalamnya ada kibir, sombong, ada ujub, senang berbuat kerusakan di muka bumi ini, senang menjadi atas di muka bumi ini. Ini adalah madatu halak, unsur kepembinasa, wa atabihi, dan unsur yang akan menghancurkan hati seseorang. Inilah dia penyakit-penyakit hati yang berbagai macam bentuknya berupa syahwat tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW telah mengingatkan akan bahayanya penyakit hati dan juga bahayanya hati yang mati. Karena penyakit hati ini mana yang terkuat, ke sana dia akan lari. Kuat keimanannya akan menjadi selamat, tetapi lebih kuat syahwatnya, hati ini akan menjadi mati dan akan menjadi sakit. Nas'alullaha as-salamah wal afiyah. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kita bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 144, tu'radul fitanu 'alal qulub. Fitnah
akan datang ke dalam hati seseorang. Ka'ardil hasiri udan uda, seperti orang membuat tikar sedikit demi sedikit. Fa ayyu qalbin usyribaha, hati yang menerima fitnah tersebut, yang menyerap fitnah tersebut, nukitat fihi nuktatun sauda, akan ditempelkan di dalam hatinya bintik hitam. Wa ayyu qalbin angkaraha, dan hati yang mengingkari kemaksiatan tersebut, fitnah tersebut, nukitat fihi nuktatun bayda, dia akan ditempelkan di hatinya bintik putih. Hatta ta'udal qalbu ala qalbain, sehingga ujungnya hati itu terbagi menjadi dua. Qalbun aswad, ada hati yang hitam legam. Kalkuzi mujakhia, seperti belana atau seperti panci yang terbalik. Artinya tidak dikenali bawah sama atasnya, sudah sama-sama hitam. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, yang baik tidak dikenal baik, yang mungkar tidak dikenal mungkar. Illa ma usyriba min hawahu, yang dikenal hanya hawa nafsu yang dia serap dan fitnah-fitnah yang dia serap. Yang kedua, hati yang kedua, qalbun abyad, hati yang putih, fala tadurruhu fitnatun, tidak akan mudarat karena fitnah selama berdirinya langit dan bumi ini. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia keserupaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ujungnya, bahwasanya qassamal qulub, hati dibagi ketika bermusuhan atau ketika bertentangan atau berlawanan dengan fitnah itu, terbagi hanya menjadi dua. Ada hati yang selamat, ini tidak akan terombang-ambing oleh fitnah, dan ada hati yang sakit, dan ini lama kelamaan akan mengakibatkan hatinya mati. Yang baik tidak dikenali baik, yang mungkar tidak pernah akan dikenali mungkar. Karena apa? Semuanya sudah mungkar semuanya. Dan ini bahayanya tenggelam di atas dosa dan maksiat, lama-lama dosa itu dianggap tidak lagi dosa. Berbeda orang tenggelam dalam kebaikan, sedikit saja salah pasti dia akan mengatakan dia salah. Itulah sebabnya Nabi SAW telah mengingatkan kita pentingnya untuk kita menjaga hati ini. Maka Nabi SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu, di atas agamamu. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hatiku kembali kepada agamamu. Dan Nabi SAW sangat sering membaca doa ini dan tidak pernah melupakan doa tersebut karena keagungannya, karena hati anak Adam ini baina usbu'ain min asabi'ir rahman, di antara dua jari dari jari tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkannya sekehendaknya dan sesukanya. Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini yang berkaitan dengan aqsamul qulub, pembagian hati. Ada hati yang salim, yang selamat dari syubhat dan syahwat, yang berittiba' dan ikhlas. Yang kedua, hati yang mati, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, wala mengenal hak-hak Allah, yang dikenali hanya hawa nafsunya. Dan yang ketiga, hati yang sakit, yang ada unsur kehidupan di dalamnya dan ada pula unsur penyakit di dalamnya, ada virusnya. Mana yang lebih kuat, ke sana dia akan condong. Jikalau iman lebih kuat, akan condong kepada keimanan. Tetapi kalau syahwat lebih kuat, dia akan condong kepada syahwat tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana praktek dan perwujudan yang benar dan baik
tentang pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasul seperti para sahabat, yang bila tidak seperti sahabat akan salah dan cerai-berai, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang perbedaan pemahaman Islam. Nabi SAW katakan dalam hadithul iftiraq, hadis perpecahan umat, Nabi SAW katakan, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah menjadi 2 kelompok. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Adapun umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Perlu diperhatikan di sini menyebutkan 73 laisa maksudul adad. Hadis ini bukan maksudnya adalah jumlah. Sebagaimana penjelasan Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala. Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala menjelaskan masalah 73 ini bukan maksudnya adalah bilangan, tetapi apa? Kathrat subulud dhalal, banyaknya jalan-jalan kesesatan, banyaknya jalan-jalan penyimpangan di dalam agama ini. Dikatakan oleh Al-Amir As-Sun'ani rahimahullah ta'ala, laisa dzikrul adadi fil hadis li bayani kathratil halikin. Hadis yang mengatakan 73 ini, 72 ini di neraka, satunya yang selamat, bukan menyebutkan al-adad, bilangan banyaknya orang yang celaka. Wa innama huwa li bayan ittisa' turuqid dhalal wa syu'abiha, tetapi menjelaskan lebarnya jalan kesesatan dan banyaknya cabang kesesatan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia satu. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya kalian akan pecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, kulluha finnar illa wahidah, semuanya yang 72 di neraka, atau semuanya di neraka kecuali satu, yaitu 72 neraka. Artinya apa? Banyaknya jalan kesesatan, bukan jumlah kelompoknya. Karena kalau ngitung jumlah kelompok, Syiah saja berapa? 70-an kelompoknya, sektenya. Syiah, Ar-Rafidah, 70-an sektenya para hadirin. Jadi hadis ini bukan membatasi bilangan itu 73, tidak. Tapi ini menggambarkan apa? Ittisa' turuqud dhalal, lapangnya, luasnya jalan kesesatan. Maka kalau kita menghendaki keselamatan, Nabi SAW sudah katakan, illa wahidah, kecuali satu. Qila man hiya Rasulullah, siapa yang satu ini Rasulullah? Qala al-jamaah, yang satu ini adalah al-jamaah. Ditafsirkan dalam riwayat Imam Tirmidzi atau Imam Ahmad, ma ana alaihi al-yawmu ashabi, yang mengikuti aku hari ini dan mengikuti para sahabatku. Yang mengikuti Nabi SAW dan mengikuti para sahabatnya hari itu. Maka disinilah perlunya kita rujuk kembali ke asal Alkitab, Al-Quran, wal hadithus sahih, hadis yang sahih, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 115 tadi,
Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas dalil Al-Qur'an dan Sunnah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti bukan jalannya kaum mukminin. Begitu ayat ini turun, orang beriman itu siapa? Sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka dengan sebab mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengisyaratkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, khairun nas qarni, manusia terbaik adalah zamanku, itu generasiku, sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah sahabat tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah tabi'in tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi terbaik. Nah, kembalilah kita kepada pemahaman mereka, barulah kita bisa termasuk golongan al-jamaah atau dikenal dengan ahlus sunnati wal jamaah. Maka ahlus sunnah wal jamaah ini bukan hanya sekedar label, bukan hanya sekedar omongan di lidah, tetapi aplikasi dan praktik yang dibutuhkan. Apa bedanya? Atau apa manfaatnya seorang mengatakan saya ini ahlus sunnah, tetapi akidahnya akidah orang kafir, praktik ibadahnya tasyabbuh menyerupai orang kafir, dengan orang yang mengatakan saya ini ikut Nabi, praktiknya ikut Nabi dan para sahabatnya, meskipun tidak mengatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Atau meskipun orang memberi dia label apa entah namanya, dikatakan dia Wahabi ke, atau dikatakan dia apa ke, tetapi praktiknya sesuai dengan praktik Nabi dan sahabatnya, mana yang kita ambil coba? Apakah yang berlabel ahlus sunnah tetapi amalannya kafir saja, mengikuti cara orang kafir? Ataukah yang tidak mau berlabel, atau yang tidak ada, yang tidak disebut labelnya, tetapi praktiknya, kenyataannya sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan yang dirahmati Allah azza wajalla, dakwah kita ini, dakwah ahlus sunnah wal jamaah ini, dakwah salafus saleh ini kembali ke kemurnian itu, kembali ke asal tersebut. Ingat, urusan dunia saja pengennya kita yang asli, tidak mau ditipu sama orang. Kenapa urusan agama yang memang disuruh kita asli itu, kenapa kita tidak ambil yang asli, jikalau memang keaslian itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dalam Sahih Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan tetap ada satu kelompok dari umatku ini, kata Nabi, satu kelompok zahirina 'alal haq, yang tampak terus di atas kebenaran, di atas al-haq, bukan membela kelompok, bukan membela pribadi, bukan membela organisasi, tapi 'alal haq, nampak di atas kebenaran. Kebenaran itu mutlak, datangnya dari Allah dan datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khadhalahum, mereka tidak akan mudarat karena orang-orang yang meremehkan dan menghinakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang kiamat, mereka konsisten di atas apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Alhamdulillah, setelah saya mengenal sunnah, hati menjadi tenang dan tentram, tetapi selalu merasa was-was atau takut karena ingat dosa dan maksiat yang pernah saya lakukan. Namun dosa dan maksiat terkadang juga masih saya lakukan. Ya, mungkin karena kebiasaan yang pernah saya lakukan tatkala belum mengenal sunnah, walaupun toh setelah melakukan maksiat dan dosa tersebut hati selalu sangat menyesal, tetapi selalu berulang-ulang. Tolong Ustadz, bagaimana caranya sehingga saya bisa meninggalkan dan tidak mengulanginya? Perhatikan para ikhwan rahmatullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuh. Taubat nasuha ada 3 syarat secara umum. Pertama, an-nadam, menyesal. Yang kedua, an yanwiya alla ya'ud.
Jangan dia berniat kembali, meskipun pada prakteknya bisa kembali. Tapi berniat untuk kembali tidak boleh, meskipun pada kenyataannya bisa balik lagi. Tapi untuk berniat kembali tidak boleh. Yang ketiga, al-iqla'. Dia cabut dirinya dari perbuatan dosa tersebut. Barulah dikatakan taubatun nasuh. Dan itulah dia sebabnya Nabi SAW bersabda, "Laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Andai kata kalian tidak berdosa, Allah akan hancurkan kalian. "Tsumma ya'tillahu biqaumin yadhnibun fayastaghfirullah fayaghfiru lahumullah." Lalu Allah datangkan suatu kaum yang berdosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Maka kita katakan bahwasanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditetapkan di atas ketaatan dan dihindari dari kemaksiatan. Sebab tanpa usaha dan doa yang teragung ini adalah tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita saja. Betul, kita sudah berusaha kembali kepada sunnah ini, alhamdulillah, kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan kembali kepada ajarannya a'immatul arba'ah, Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad, dan imam-imam ahlus sunnah yang lainnya. Tetapi dosa ini masih terkadang menjangkiti kita. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini benar-benar manusia. Andai kata kita tidak manusia, maka tidak akan berdosalah kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'ina tawwabun." Semua anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang tawwab, yang banyak taubat kepada Allah. Tawwab, kenapa? Karena dia tidak akan bisa pernah sekali saja lantas tidak berdosa lagi. Dia akan jatuh terus. Tapi yang terbaik itu yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Tapi di sini ada pertanyaan. Tadi siang di Masjid Al-Bayyinah dijelaskan tentang orang-orang yang bertauhid yang masuk ke dalam api neraka. Saya bacakan hadisnya supaya lebih jelas. Ani bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nar khurujan minha." Aku mengetahui orang yang terakhir keluar dari api neraka, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Wa akhiru ahli al-jannati dukhulan al-jannah. Dan dia orang terakhir masuk surga. Terakhir keluar neraka berarti terakhir masuk surga. Rajulun yakhruju minan nar habwa. Yang mana keluarnya dari api neraka dalam keadaan merangkak. Dalam keadaan merangkak. Lalu diperintahkan masuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dia lihat, tengok dari luar seperti penuh. Akhirnya berkali-kali datang dan disuruh dia masuk terakhir. Nah, dalam hadis yang dikatakan yu'adzabu nasun min ahli tauhid. Akan ada orang-orang yang bertauhid akan disiksa oleh Allah hatta yakunu fiha humama, sampai seperti arang bentuknya. Lalu dia mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan fa amma ahlun nar alladhi hum ahluha. Adapun penduduk neraka yang benar-benar penduduk neraka, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Mereka tidak hidup, mereka tidak mati. Ini yang benar-benar penduduk neraka. Walakin nasun
Tetapi ada sekelompok orang asabathun nar bidzunubihim, dia dapat neraka karena dosanya atau karena kesalahannya. Fa amatahum imatatan, dia dimatikan sesaat. Hatta idza kanu fahma, setelah dia menjadi arang, udzina lahum bisyafa'ah, baru dia dikasih bantuan. Jadi di sini dikatakan bahwa ada orang yang masuk neraka sampai warnanya hitam layak orang-orang yang kayak orang-orang dan orang yang hitam seperti arang. Akhirnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya karena ada tauhid kepada Allah. Yang saya pahami, orang masuk neraka tidak pernah mati supaya merasakan siksa atau atas perbuatan dosanya. Sekarang kalau dalil bilang mati, katakan mati, jangan pahami lagi. Nabi yang bilang begitu nih para jamaah. Tsumma amatahum imatah au fa amatahum imatah. Dia dimatikan oleh Subhanahu wa taala. Ya, meskipun dimatikan sesaat, ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta idza kanu fahma, sampai mereka menjadi arang. Udzina lahum bisyafa'ah. Disinilah baru dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang yang jelas-jelas menjadi penduduk neraka diam di dalamnya, sudah mukim, ya, mukim selama-lamanya, enggak hidup, enggak mati. Tapi orang bertauhid ini dimasukkan neraka, disiksa sampai dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai seperti arang. Sampai seperti arang. Dan wajar dia mati, karena apa? Mati itu belum disembelih. Terakhir kalau sudah penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, baru di sini mati itu disembelih sehingga tidak ada kematian lagi. Hadza huwa wallahu taala a'la wa a'lam. Bisa? Baik, saya kira demikian para ikhwan rahmatullah azza wa jalla apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Tinggal satu ronda lagi insyaallah, yaitu nanti malam di Masjid Agung insyaallah, yaitu perjalanan apa Ustaz? Temanya? Langkahku menuju akhirat. Langkah menuju akhirat insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Saya mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan dan saya ucapkan jazakumullahu khaira. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua, terutama bagi para pengurus di Masjid Al-Ansar ini. Sungguh mudah-mudahan nama ini membawa keberkahan bagi antum semua di sini. Al-Ansar, dia adalah penolongnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penolongnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunas TV, tuntunan nasihat anak dan orang tua.